Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita saling mengingatkan, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang aneh nggak teman-teman sama suara aku? Ya, aku lagi batuk teman-teman. Suaranya itu udah pecah banget ya teman-teman, padahal udah aku merdu-merduin loh. Apalagi suaranya Bun Ai itu ya, Masya Allah, udah pinter ngomong, udah suaranya itu enak banget didengar. Apa ya amalannya ya, kasih tahu dong Bun Ai. Aku tuh ya sering ubah-ubah notasi suara ya teman-teman, tapi tetap aja ya perasaan aku, suara aku itu gak ada enak-enaknya. Masya Allah. Udah ya ngetahuin suaranya, kita lanjut nih ya dengan pekerjaan rumah ini. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Hari ini aku memulai dengan pekerjaan di dapur. Aku ini lagi bongkar-bongkar dalam keranjang aku tempat panci-panci, wajan yang jarang aku pakai, aku taruhin di situ. Sebenarnya sebelumnya aku itu nggak ada niat sama sekali buat beresin ini ya, karena aku orangnya itu nggak banyak mikir. Biasa tangan itu tuh kayak kerasa gatel banget mau otak-atik isi keranjang itu karena udah penuh banget teman-teman. Terus buat recordnya itu aku juga sebelumnya rada mau record atau enggak ya ini ya. Ya udah deh record aja sayang kayaknya, karena udah terlanjur nguprek ya. Sayang banget teman-teman kalau enggak di record ya. Jadilah seperti ini. Nah ini tuh aku mau beres-beresin panci-panci aku ya, kukusan aku. Aku mau tata masuk ke lemari itu ya, karena lemari itu kosong di bawahnya. Ini semua peralatan dapur aku ya, alat masak aku itu jadul banget ya teman-teman. Ada panci tiga ya, besar, sedang, dan satunya lagi kecil itu dikasih mama mertua, Masya Allah. Terus ada wajan dua, kecil sama sedang, itu dikasih mama mertua juga, hadiah katanya ya, kata beliau. Terus ada wajan yang besar itu aku beli sendiri. Ada yang sama nggak teman-teman? Kayak aku orangnya nggak banyak mikir ya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu yang sederhana itu aku mikirnya hanya sebentar, terus ya udah lakuin aja. Kalau pengen A ya lakukan, kalau pengen B ya lakukan. Contohnya masak ya teman-teman. Banyak ibu-ibu atau pokoknya di sini yang suka cerita-cerita. Aku tuh pusing banget sebenarnya. Besok mau masak apa ya? Besoknya lagi mau masak apa ya? Setiap harinya mikiran masak. Kadang bosan masak ini, enaknya masak apa ya? Ya begitulah cerita ibu-ibu yang biasa aku dengar. Sebenarnya ya terserah mereka juga ya mau mikir seperti apa, karena itu kan mindset masing-masing orang ya. Dulu aku juga gitu ya teman-teman. Biasa ya namanya ibu-ibu ya, kalau udah mau siapin bekal atau masak besok, biasanya aku itu nanyain ke suami, Mas enaknya masak apa ya besok. Udah beberapa kali tuh aku sering nanya kayak gitu. Terus suami nyaut ya ngomong, jangan banyak mikir, jangan mengkhawatirkan hari esok, karena itu sudah cukup menghina Tuhan, sudah cukup menghina Allah. Ya masak apa yang ada, dan gak usah masak apa yang enak, masak apa yang enak, jangan terlalu banyak mikir. Mikirnya itu sedikit aja kata suami. Kita kan sudah dijamin ya rezekinya sama Allah. Maksudnya ya setiap yang bernyawa itu kalau masih hidup ya insya Allah ada jatahnya. Udah ada porsinya masing-masing. Jadi ya teman-teman, mulai saat itu aku belajar untuk gak banyak mikir. Alhamdulillah ya ada-ada aja rezeki untuk hari esok atau hari besoknya ya. Contoh ya, aku ini mau masak misalnya, gak ada apa-apa ya, aku biasa aja sekarang ya teman-teman. Kalau ada telur 2 ya aku masak 2. Kalau ada teri sedianya ya aku masak sambal teri, ya cukup itu aja. Jikapun nantinya mau cari apa ya nanti, karena yang saat ini terjadi yang kita harus lakukan. Misalnya kita mau prepare masak besok,
Iya, persiapin kalau kita bisa saat ini. Yang aku maksud itu kalau kita nggak ada stok di rumah, nggak banyak stok ya. Jadi jangan mikir enaknya masak apa ya, padahal nggak punya apa-apa di rumah. Adanya telur, ya udah masak telur aja. Jadi gak boleh mikir ya, Kanova gimana dong gak mikir ya, namanya kita hidup ya. Enggak, bukan itu maksud aku ya. Maksud aku itu jangan, di garis bawahin ya, jangan banyak mikir. Banyak yang artinya ya jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan ya. Sampai-sampai gak bisa tidur ya teman-teman, hanya karena mikirin besok mau masak apa. Padahal malam ini aja belum berlalu ya, belum lewat. Tapi Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman, bener ya. Aku udah alamin, aku udah praktekin dalam kehidupan aku. Aku gak banyak mikir ya, nanya besok mau apa, masak apa, mau ngelakuin apa. Enggak ya teman-teman. Alhamdulillah kalau gak ada apa-apa di rumah, tunggu sampai siang. Mungkin ada mamang sayur lewat. Kadang belum mamang sayur lewat dikasih, ada yang ngasih gitu ya teman-teman. Kadang aku itu belum punya bahan untuk masak besok ya. Jadi sore-sorenya kan aku ngajar ngaji ya ke rumah. Biasanya mbak yang aku ngajar ngaji anaknya itu Masya Allah ngasih gitu. Ini mbak, ini ada sayur, mau gak? Ya mau lah ya, namanya dikasih ya mau. Terima aja pokoknya, kalau dikasih ambil, kalau nggak dikasih ya udah ya. Prinsip aku kayak gitu. Jadi alhamdulillah besoknya ada nih, entah itu untuk bekal suami, entah itu untuk kita makan aja langsung. Alhamdulillah ada-ada aja rezekinya kalau kita memang lagi perlu ya. Bener kata orang, kalau udah memang rezeki kita, dia akan mencari jalan untuk menemui kita sendiri. Berarti Kanova nggak pernah prepare dong untuk masak besok, untuk persiapan mungkin beberapa hari ke depan. Ya masih lah, masih prepare, aku masih persiapan dong. Maksudnya ya kalau kita nggak bener-bener nggak ada ya, gimana mau persiapan ya? Kita aja pas-pasan gitu ya. Tapi alhamdulillah ada-ada aja loh. Tenang aja, Allah Maha Kaya. Dulu aku juga sering nih berdebat ya sama suami tentang kayak gini, hal-hal kecil yang menyangkut kehidupan sehari-hari, seperti kayak beliau sering bilang Allah Maha Kaya. Ya terus aku ngomong ya, kita mengeluarkan pendapat kita. Iya, Allah itu memang Maha Kaya. Tapi kan kalau kita nggak berusaha ya mana mungkin kita bisa dapat gitu. Kemudian beliau memberikan contoh seperti yang pernah aku bilang. Contoh kecilnya yaitu janin yang ada di perut ibunya ya. Janin yang ada di perut ibunya kan itu gak bisa bekerja ya, ngapa-ngapain aja gak bisa dalam itu ya, selain makan dari ibunya. Nah kalau kita lihat dari situ, janin yang gak bekerja tapi dijamin rezekinya oleh Allah. Begitupun juga manusia. Lantas kenapa kita harus berusaha sedangkan rezeki kita itu udah dijamin oleh Allah? Kita berusaha itu adalah bentuk bahwa kita itu nggak mampu, bahwa kita itu perlu pertolongan juga ya, perlu berusaha juga. Sisanya selebihnya itu ya Allah yang menentukan, yang memberi rezekinya itu adalah Allah. Jikapun ada yang sudah berusaha sekeras mungkin, yang istilahnya kepala anti kaki, kaki anti kepala, tapi tetap aja ya segitu-segitu aja ya penghasilannya, nggak ada perkembangan apapun, cukup makan aja sehari-hari. Ya itu berarti sudah porsinya orang itu ya, meskipun usahanya sekuat apapun, kalau porsi rezekinya cuma segitu ya tetap segitu. Tapi mungkin aja ada yang menyangkal ya pemikiran seperti ini. Balik lagi bahwa benar ya, makom seseorang itu beda-beda. Apa itu makom? Makom itu adalah tingkatan seseorang ya, atau kelas seseorang dalam memahami sesuatu. Nah biasanya makom ini ya bisa juga dikaitkan dengan tingkat kedewasaan atau tingkat ilmu seseorang atau tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu ya, itu bisa. Contoh misalnya makomnya kalau keagamaan yang udah tinggi banget ya, makom para wali, makom para syuhada ya, makom para anbiya. Nah ada juga yang paling bawah ya mungkin kita ya. Terus kita pun ada juga makomnya, yang baru belajar, yang baru naik kelas, ada yang paling dasar misalnya awam yang belum ngerti ini, ada yang udah paham syariat ini, ada juga yang belum.
Nah, itu adalah tingkat makom seseorang ya, tingkatan tuh berbeda-beda. Contoh kecilnya ya, ada 2 orang nih ya. Yang satunya kalau dijahatin orang, dia akan balas dendam atau nggak memaafkan ya. Dan yang satunya lagi kalau dia dijahatin orang, dia akan misal biasa aja, terus tetap baik, terus tetap berteman, pokoknya mudah memaafkan. Nah, makom itu berbeda, yang lebih baik ya makomnya juga lebih tinggi dari yang satunya, yang suka balas dendam, yang suka pokoknya suka saling menghujat atau menghina, mencaci maki. Jadi sama halnya memahami prinsip hidup. Begitupun dengan ngaji ya, ngaji itu juga ada kelasnya. Kalau yang awam kan misalnya masih ngaji syariah, terus kalau udah yang tingkatnya udah levelnya udah naik nih, mungkin belajarnya lain lagi ya. Berarti Kak Nova levelnya udah tinggi dong ya, udah bukan awam lagi. Enggak juga sih ya, aku juga masih belajar ya teman-teman. Masya Allah, tapi alhamdulillah aku diberi suami yang bisa mengajak aku ke jalan atau memahami sesuatu itu dengan lebih baik lagi. Nggak ada salahnya kan kalau kita itu sharing ilmu. Orang yang suka sharing berbagi kebaikan bukan berarti dia juga baik ya teman-teman. Bukan berarti dia juga levelnya tinggi, udah berkelas, nggak juga ya. Jikapun ada yang nggak sejalan atau nggak sependapat dengan aku ya, dengan apa yang aku terapkan selama ini, ya udah nggak usah diikutin ya, cukup dipelajari aja ya. Tapi gimana mau dipelajari ya teman-teman, kalau nggak dipraktekin ya, belajar itu enaknya tuh langsung praktek ya, nggak usah banyak teori. Kita itu tuh ya sebagai manusia itu harus selalu belajar, harus naik level kata suami aku, jangan dibawa terus. Ya sama kayak anak-anak yang belajar ngaji, yang pertama mungkin Iqra 1 ya, kemudian naik lagi Iqra 2 sampai dia bisa Al-Quran. Itu kan berproses, bertahap, dan kelasnya pun juga naik terus ya. Begitupun kualitas diri kita juga harus naik level ya teman-teman, jangan stuck di tempat aja terus nih. Jangan yang diperbaiki ya rumah terus ya kayak aku. Tapi hati nggak diperbaiki, kualitas ibadah nggak diperbaiki, giliran motor rusak diperbaiki ya, tapi giliran hati rusak, udah banyak penyakit hatinya, kita diam aja, nggak berusaha untuk memperbaiki lagi gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, aku ini udah selesai ya teman-teman beres-beresnya tadi. Sekarang udah nyapu ya Allah. Kalau udah cerita lupa Nova ya Allah. Rencana sih tadi tuh ya ceritanya palingan beberapa menit aja, 6 atau 5 menit. Nggak taunya ini udah menit keberapa, udah mau habis ya videonya ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga aja teman-teman itu nggak bosen ya denger aku cerita. Oke teman-teman, lagi apa nih ya? Sekarang lagi nonton video aku. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mungkin lagi ada yang lagi rebahan, ngelonin anaknya ya. Gimana kabarnya nih musim hujan ini ya? Kalau aku batuk, pilek teman-teman ya. Buat teman-teman sekalian jangan lupa ya minum vitaminnya biar nggak kayak aku. KO. Terima kasih banyak buat yang udah klik video aku terus nonton sampai habis. Wah, Masya Allah, makasih banyak ya. Buat yang udah subscribe, like, komen, bahkan ada yang share ke tab komunitas. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya bisa mendoakan semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan baik dunia maupun akhirat. Dan buat ya teman-teman yang baru gabung ya, makasih banyak. Salam kenal. Jangan lupa subscribe-nya ya. Mungkin ini aja ya video aku kali ini. Semoga apa yang aku sharing ke kalian bermanfaat, terutama untuk aku dan juga teman-teman sekalian ya. Kalau ada yang bermanfaat diambil, kalau ada yang salah-salah dari aku mohon maaf karena aku manusia biasa ya teman-teman. Dan kepada Allah aku mohon ampun. See you next video. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.